Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, para peserta bedah buku studi Islam moderat yang kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian bedah buku berjudul Studi Islam Moderat. Semoga waktu yang kita laksanakan pada hari ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya, untuk kita sebagai amal bagi kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta yang kami banggakan, marilah kita mulai kajian kita pada siang hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Bukan kajian ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masuk pada pembahasan bagian yang kedua dari buku ini, yaitu tentang moderasi ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, yang merupakan ajaran inti, yang merupakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling mendasar, yang apabila ada seseorang tidak meyakini keyakinan ini, atau ada kelompok yang berbeda dalam keyakinan ini, maka dia tidak lagi menjadi bagian dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah, yaitu tentang prinsip tauhid atau prinsip tanzih. Tauhid atau tanzih artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi suatu ketika ditanya tentang makna tauhid. Beliau mengatakan, at-tauhidu ifradul qadimi minal muhdas. Tauhid adalah mensucikan al-qadim, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, minal muhdas, dari makhluk, yakni dari menyerupai makhluknya. Jadi tauhid atau tanzih adalah keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Ajaran tauhid atau tanzih ini adalah ajaran inti dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Bahkan ajaran inilah yang membedakan antara Islam dan yang bukan Islam. Antara agama Islam dan yang bukan Islam, letak perbedaannya adalah pada tauhid. Bahwa Islam mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Sementara ajaran agama selain Islam seluruhnya itu bertentangan dengan prinsip ini. Mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Karena itulah maka tidak boleh ada kelompok dalam Islam atau seseorang yang mengaku sebagai Muslim, kemudian mereka meyakini keyakinan yang bertolak belakang dengan tauhid. Misalnya mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya, dengan mengatakan bahwa Allah itu serupa dengan manusia, Allah itu beranggotakan badan, Allah itu duduk, Allah itu bertempat di suatu tempat tertentu, Allah berada pada arah tertentu. Maka keyakinan-keyakinan ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Islam. Itu bukan keyakinan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang meyakininya, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bukan bagian dari Islam. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar dari perintah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai makhluknya adalah banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Selain ayat ini, masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala tadribu lillahil amsal, dan janganlah kalian jadikan serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah sifat-sifat yang maha tinggi yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang semuanya menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Namun para ulama mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, adalah asrahu ayatin fil Qur'anil Karim fi tanzihillahi at-tanzihal kulliyya an musyabahatil makhluqin. Bahwa ayat ini adalah ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran dari menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Maka ayat laisa kamitslihi syai' artinya bahwa tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai satu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pensucian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak dari menyerupai makhluknya berdasarkan ayat ini adalah dipahami dari struktur kalimat ayat ini. Dalam ayat ini, laisa kamitslihi syai', terdapat isim nakirah, yaitu syai'.
isim nakirah berupa syai'un. Kemudian lafaz syai' ini diletakkan dalam struktur kalimat nafi yang menunjukkan makna negatif atau makna tidak. Karena ayat ini didahului oleh kata laisa yang ini merupakan adatun nafyi. Laisa kamitslihi syai'. Ada isim nakirah syai' diletakkan pada struktur kalimat nafi karena diawali dengan kata laisa. Para ulama mengatakan jika ada isim nakirah diletakkan pada sighah atau struktur kalimat nafi, maka itu yufidu syumul, maka itu berfaedah menyeluruh. Menyeluruh artinya tidak ada sesuatu pun yang tidak ada pengecualian. Segala sesuatu selain Allah tanpa terkecuali, nggak ada satu pun yang menyerupai Allah. Baik dalam saja tidak ada satu pun dari makhluk Allah yang menyerupai Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai satu pun dari makhluknya meskipun hanya dalam satu segi, apalagi dalam semua segi, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai' segala sesuatu di sini yang dimaksud adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah yang disebut dengan makhluk atau alam, yang disebut dengan makhluk atau alam. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan makhluk atau alam, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyerupai satupun dari segala sesuatu selainnya, yaitu dari alam atau makhluk. Kalau diperhatikan, alam atau makhluk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya adalah al-jauhar atau benda. Dan yang kedua adalah al-arad atau sifat benda. Semua makhluk atau alam semesta ini, jika diperhatikan maka terdiri dari dua hal ini. Yang pertama adalah benda, dan yang kedua adalah sifat benda. Benda, misalnya saya, badannya ini namanya bendanya. Kemudian sifat, ada selain benda, ada sifatnya. Misalnya warna kulitnya, kemudian bentuknya, kemudian ukurannya, kemudian tempatnya. Ini namanya sifat. Sifat benda atau yang disebut dengan arad. Jadi ada benda, ada sifat. Seperti itu. Ada benda dan ada sifat benda. Kemudian benda itu ada dua. Ada benda yang bisa dibagi-bagi. Ada benda yang tidak bisa dibagi-bagi. Ada benda yang bisa dibagi-bagi, namanya adalah jisim. Namanya jisim. Karena jisim artinya ma tarakkaba min jauharaini fardaini aw akfar. Sesuatu yang tersusun dari dua jauharul fard atau lebih, itu namanya jisim. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, sesuatu yang tersusun yang bisa dibagi-bagi, itu namanya adalah jisim. Sementara kebalikan daripada jisim adalah al-jauharul fard. Berarti al-jauharul fard artinya al-juz'ul ladzi la yatajazza'u, yaitu bagian yang tidak bisa dibagi-bagi. Itu namanya al-jauharul fard. Tidak bisa dibagi-bagi lagi karena dia sudah mencapai titik terkecil dari benda tersebut. Apabila misalnya ada suatu benda, misalnya kertas, kemudian kita bagi menjadi dua. Bagiannya kita bagi lagi, bagiannya kita bagi lagi, kita bagi lagi, kita bagi lagi. Begitu seterusnya,
sampai mencapai titik terkecil tidak bisa dibagi lagi, maka bagian yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi namanya al-jauharul farad. Sementara kumpulan dari 2 jauharul farad atau lebih, maka itu disebut jisim. Sehingga jisim adalah sesuatu yang bisa dibagi-bagi, bagian yang dia merupakan kumpulan dari al-jauharul farad atau lebih. Jika ada al-jauharul farad 2, kemudian kita gabungkan, atau 3, 4, 5 kita gabungkan, maka dia menjadi jisim. Semakin banyak al-jauharul farad yang terkumpul, maka semakin al-jauharul farad yang terkumpul, maka semakin kecil ukuran dari jisim itu. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jisim itu ada 2 macam. Ada namanya al-jismul kasif, ada jisim kasif, yaitu jisim mayubbatu bil yad, jisim yang bisa disentuh dengan tangan, seperti manusia bisa disentuh dengan tangan, seperti tembok bisa disentuh dengan tangan, seperti HP, seperti bumi, seperti batu, seperti pepohonan, seperti binatang, bisa disentuh dengan tangan. Maka itu namanya al-jismul kasif, jisim yang bisa disentuh dengan tangan. Kemudian jisim ada yang ma la yudbatu bil yad, jisim yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Misalnya di hadapan kita ada cahaya. Kita mengetahui cahaya itu ada, tetapi kita sentuh tidak bisa. Maka itu namanya al-jismul latif, ma la yudbat bil yad. Kegelapan di sebelah sana yang nggak ada cahaya, kita melihat ada kegelapan. Kita sentuh tidak bisa. Di hadapan kita ada udara, kita menyentuhnya nggak bisa. Di samping kita ada angin, kita menyentuhnya nggak bisa. Maka cahaya, kegelapan, kemudian angin, udara, ruh, ini adalah tergolong sebagai jisim latif, yaitu jisim yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini namanya syai, laisa kamitslihi syai, artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dalam satu segi maupun semua segi. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Maka kesimpulannya dari uraian yang tadi kita telah sampaikan, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan benda. Karena syai itu mesti benda. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan benda. Dan Allah juga bukan sifat benda, bukan arat. Karena arat itu juga syai. Yang dimaksud di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda dan bukan arat, bukan sifat benda, dan tidak disifati dengan sifat benda. Allah bukan benda, Allah bukan arat, bukan sifat benda, Allah tidak disifati dengan sifat benda. Allah bukan benda sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda yang berupa jisim, sesuatu yang tersusun seperti manusia, seperti pohon, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bukan al-jauharul farad, bukan benda yang tidak terbagi-bagi. Allah bukan jisim, Allah juga bukan al-jauharul farad, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim sama sekali, maka dia bukan jisim kasif seperti manusia, bukan jisim kasif seperti halnya pohon, tembok. Allah juga bukan jisim latif seperti cahaya, seperti kegelapan, seperti angin, seperti udara. Allah Subhanahu wa
Ta'ala tidak seperti cahaya dan tidak serupa dengan cahaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu katakan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda ada 40. Sebagian ulama mengelompokkan sifat-sifat benda menjadi 40 sifat. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat-sifat itu. Karena jika disifati dengan sifat-sifat benda, maka dia adalah benda. Karena yang disifati dengan sifat benda adalah benda. Allah bukan benda, sehingga dia tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Kenapa benda disebut benda? Karena dia bersifatan dengan sifat-sifat benda. Kenapa manusia disebut manusia? Karena dia bersifatan dengan sifat-sifat manusia. Kenapa binatang disebut binatang? Karena dia bersifatan dengan sifat-sifat binatang. Benda disebut benda karena dia bersifatan dengan sifat-sifat benda. Tadi telah kita katakan Allah bukan benda. Karena itulah maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Di antara sifat-sifat benda adalah yang pertama memiliki bentuk. Memiliki bentuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dikatakan bahwa dia memiliki bentuk. Tidak boleh dikatakan Allah itu bulat, Allah itu lonjong, Allah itu kotak. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena memiliki bentuk adalah sifat makhluk atau sifat benda. Yang kedua, di antara sifat benda adalah memiliki ukuran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dikatakan dia memiliki ukuran. Tidak boleh dikatakan Allah ukurannya kecil. Tidak boleh dikatakan. Tidak boleh itu ukurannya sedang. Dan seterusnya dari ukuran-ukuran yang ada. Ketika kita mengatakan dalam takbir Allahu Akbar, artinya bukan Allah itu ukurannya besar. Tetapi Allahu Akbar artinya Allah itu kekuasaannya lebih besar dari kekuasaan makhluknya. Allah maha besar dari segi kekuasaannya, bukan dari segi ukurannya. Karena memiliki ukuran adalah sifat benda, dan Allah bukan benda yang bersifatan dengan sifat benda. Kemudian yang ketiga, di antara sifat benda adalah memiliki warna. Memiliki warna. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah, dan warna-warna lainnya. Makhluk, benda pasti bersifatan dengan warna-warna itu. Nggak ada yang kita lihat dari sesuatu apapun kecuali dia memiliki warna. Maka memiliki warna adalah sifat benda. Atau yang disebut dengan a'rad atau al-'arad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dikatakan dia memiliki warna. Maka nggak boleh dikatakan Allah itu kuning. Tidak boleh dikatakan Allah itu putih. Tidak boleh dikatakan Allah itu hitam. Tidak boleh dikatakan Allah itu merah. Dan tidak boleh dikatakan Allah memiliki warna-warna yang lain. Karena memiliki warna adalah sifat benda dan Allah bukan benda, sehingga tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda. Selanjutnya, di antara sifat makhluk atau sifat benda adalah bertempat, berada pada tempat tertentu. Tempat ruangan kosong yang diisi oleh, yang dipenuhi atau diisi oleh jisim, itu namanya tempat. Setiap makhluk pasti dia berada, pasti dia memenuhi ruangan kosong tertentu yang disebut dengan tempat. Saya jisim, saya bertempat. Kalian semuanya yang hadir, semuanya jisim, semuanya bertempat. Lampu
dia jisim, dia berada pada tempat. Semua jisim yang katsif seluruhnya bertempat, dan kita tanpa berpikir panjang kita sudah bisa menerima bahwa jisim katsif, jisim yang bisa disentuh dengan tangan seperti manusia, binatang, tumbuhan, pepohonan, tembok itu bertempat, bahwa mereka ini bertempat, tidak perlu kita berpikir panjang untuk bisa mengetahuinya atau untuk bisa menerimanya. Tetapi bahwa jisim latif itu juga pasti bertempat, sebagian kita baru mengetahuinya setelah dia berpikir. Misalnya cahaya itu bertempat. Buktinya, misalnya di malam hari kita menyalakan lampu di kamar kita. Sementara di luar kamar kita tidak nyalakan lampu. Di dalam kamar kita nyalakan lampu. Ketika di dalam kamar kita melihat ada cahaya. Tetapi ketika kita melihat keluar kamar, kita melihat kegelapan. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa cahaya itu bertempat, yaitu bertempat di dalam kamar. Sementara kegelapan juga bertempat, yaitu bertempat di luar kamar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai cahaya matahari yang bertempat di bumi ini, dia juga bertempat, yaitu di bagian bumi yang terkena cahaya matahari. Di belahan bumi yang lainnya yang tidak terkena cahaya matahari, di sana gelap, yang menunjukkan bahwa di tempat itu bukanlah tempat dari cahaya matahari. Dengan demikian, seluruh benda pasti bertempat. Ada benda katsif dia bertempat, benda latif juga dia bertempat. Maka berada pada tempat adalah sifat benda, sifat makhluk, sifat alam. Maka Allah Subhanahu wa taala dia bukan benda, tidak boleh disifati dengan sifat benda, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat pada suatu tempat. Tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat di bumi. Tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat di atas langit. Tidak boleh dikatakan Allah bertempat di atas arsy. Tidak boleh dikatakan Allah bertempat di udara. Tidak boleh dikatakan Allah bertempat di mana-mana. Dan seterusnya. Sama sekali tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertempat pada suatu tempat tertentu. Karena seseorang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat pada suatu tempat tertentu, maka dia telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Sehingga ahli sunnah wal jamaah meyakini, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mawjud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat di atas langit atau di atas arsy sebagaimana dikatakan oleh kelompok musyabbihah, pengikut Yahudi, yaitu kelompok Wahabi, yang mereka mengatakan, terkadang mereka mengatakan Allah ada di atas langit. Terkadang mereka mengatakan bahwa Allah itu bersemayam, bertempat di atas arsy. Sebuah akidah yang akidah yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan tanzih, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengatakan Allah itu bertempat, maka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jika dia mengatakan Allah bertempat di bumi, maka dia telah menyerupakan Allah dengan manusia, dengan jin, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dan makhluk Allah yang lainnya yang sangat banyak. Apabila seseorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertempat di atas langit, maka dia telah menyerupakan Allah dengan para malaikat. Karena
langit adalah tempat tinggal para malaikat. Al-malaikah ahlus sama. Para malaikat adalah penduduk langit. Mereka penuh di atas langit yang 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi, illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun." Tidak ada di langit yang 7 tempat 4 jari pun, kecuali di situ ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika itu dilihat oleh Nabi, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud. Artinya bahwa dan mereka beribadah sholat di atas langit. Seseorang yang mengatakan Allah di atas langit, maka mereka telah menyerupakan Allah dengan para malaikat. Seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdesak-desakan dengan para malaikat. Karena di sana di atas langit nggak ada tempat 4 jari pun, kecuali di situ ada para malaikat yang sedang sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy, maka mereka juga telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Di atas arsy ada makhluk. Dalam riwayat disebutkan bahwa di atas arsy ada makhluk yang bernama Al-Kitab, yang tertulis di sana, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Seseorang yang mengatakan Allah bertempat tinggal di atas arsy berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya yang bernama Al-Kitab. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum, ini secara khusus, mereka akan menyerupakan dengan makhluk Allah. Dari segi pertama, sama-sama bertempat. Ketika dikatakan bertempat, itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dimanapun dia mengatakan Allah itu bertempat, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya dari segi sama-sama bertempat. Kemudian juga dari segi bahwa dia memiliki ukuran. Karena setiap sesuatu yang bertempat pasti memiliki ukuran. Ya, ulangi lagi, setiap sesuatu yang bertempat pasti memiliki ukuran. Ada kalanya ukurannya lebih kecil dari tempatnya, ada kalanya ukurannya sama lebih besar dari tempatnya. Tetapi dipastikan sesuatu yang berada pada tempat dia memiliki ukuran. Dan telah kita sampaikan tadi di awal bahwa di antara sifat makhluk, di antara sifat benda adalah memiliki ukuran. Nah, kita semuanya makhluk yang bertempat, kita semuanya memiliki ukuran. Ada di antara kita duduk di atas kursi, karena kurus, dia lebih kecil ukurannya dari kursi. Ada kalanya seseorang duduk di atas kursi karena badannya sedang, kemudian dia duduk pas dengan kursinya, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dari kursi yang didudukinya. Ada di antaranya yang dia kegemukan, gembrot misalnya, kemudian ketika dia duduk di atas kursi, badannya lebih besar dari ukurannya lebih besar dari kursi yang ditempati. Nah, tetapi semuanya menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang bertempat, maka dia memiliki ukuran. Dan memiliki ukuran adalah sifat makhluk. Maka seseorang yang mengatakan Allah bertempat, berarti telah menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hal yang perlu untuk ditegaskan
bahwasanya Allah mawjudun bila makan. Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Selain ayat laisa kamitslihi syai', yang ini merupakan ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran yang menunjukkan pensucian Allah dari menyerupai makhluknya. Yang ini juga sekaligus menjadi dalil bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Apa dalilnya bahwa Allah ada tanpa tempat? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Maka Allah ada tanpa tempat, karena jika Allah berada pada tempat, maka akan serupa dengan makhluknya, bahkan seluruh makhluknya itu bertempat, dan dia jika mengatakan itu, dia akan jatuh pada tasbih penyerupaan Allah dengan makhluknya. Dari segi bertempatnya, dari segi bahwa dia berukuran, dan seterusnya. Dia akan jatuh kepada akidah sesat, akidah menyimpang dari tauhid, yaitu akidatut tasbih. Akidah Yahudi dan akidah pemeluk-pemeluk agama yang lainnya, karena seluruhnya mereka meyakini akidah tasbih yang bertentangan dengan tauhid. Selain ayat laisa kamitslihi syai', dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Juga ada hadis yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang awalul makhlukat, beliau mengatakan, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah pada azal itu ada. Allah ada pada azal. Dalam keberadaan tanpa permulaan, Allah ada. Wa lam yakun syai'un ghairuh. Dan tidak ada sesuatu selainnya, selain Allah yang ada ketika itu. Allah ada, belum ada langit, langit nggak ada, bumi nggak ada, arsy nggak ada, tempat-tempat yang lain nggak ada. Allah ada pada azal tanpa tempat, tanpa Allah ada pada azal tanpa langit, tanpa bumi, tanpa arsy, tanpa tempat. Hadis ini menunjukkan itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat pada azal sebelum terciptanya tempat. Allah ada tanpa tempat. Jika Allah Subhanahu wa taala bisa kita terima adanya tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, maka juga bisa kita terima adanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Inilah yang ditegaskan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, misbahut tauhid, a'lamus sahabat, seorang sahabat yang paling luas ilmunya. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Kanallahu wala makan. Allah ada pada azal, wala makan, dan tidak ada tempat. Artinya Allah ada tanpa tempat pada azal. Wahwal an, dan dia sekarang setelah terciptanya tempat, setelah tercipta bumi, langit, dan segala tempat, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditegaskan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan Allah ada tanpa tempat adalah keyakinan umat Islam seluruhnya. Umat Islam seluruhnya meyakini keyakinan yang seperti itu. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah banyak sekali menjelaskan tentang masalah ini.
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat dan juga ada tanpa arah. Nah, di antara ulama yang lainnya yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat adalah Al-Imam As-Sajjad Zain Al-Abidin Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Husain. Beliau pernah mengatakan, Antallahu alladzi la yahwika makan. Antallah, engkau adalah Allah yang tidak diliputi oleh tempat. As-Sajjad Zainul Abidin dikatakan As-Sajjad karena beliau banyak sekali sujudnya, artinya banyak melakukan salat. Bahkan disebutkan bahwa As-Sajjad Zainul Abidin dalam sehari semalam tidak kurang dari 1000 rakaat beliau melaksanakan sholat sunnah. Nah, sehingga beliau disebut Zainul Abidin. Beliau disebut sebagai As-Sajjad, dan beliau dikenal dengan seseorang yang apabila dia telah masuk dalam sholat, maka dia sangat khusyuk dalam melakukannya. Nah, di antara yang dikatakan oleh beliau terkait dengan permasalahan akidah, beliau mengatakan bahwa Antallahu alladzi la yahwika makan. Engkau ya Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Dan juga para ulama-ulama lain, sampai juga guru kita semuanya, Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa tempat. Dalam kitab beliau yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat, pada bagian muqaddimah beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu. Beliau mengatakan al-munazzahu anil jismiyati. Al-munazzahu anil jismiyati wal zamani wal jihati wal makan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disucikan dari jisim. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jisim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disucikan dari zaman. Artinya tidak berlaku baginya zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari arah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berada pada suatu arah tertentu dari arah yang enam, dan tidak berada di semua arah. Allah tidak berada di arah atas, tidak berada di arah bawah, tidak berada di arah depan, tidak berada di arah belakang, tidak berada di arah kanan ataupun kiri. Wal makan, Allah juga disucikan dari tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, panutan umat Islam seluruhnya, beliau juga menegaskan hal ini. Beliau mengatakan, innallaha la makana lahu. Demikian juga para ulama lainnya. Kita bisa menelaah kitab-kitab para ulama yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Mulai dari yang terkecil Aqidatul Awam, kemudian syarahnya Nurul Zalam, kemudian kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Jauharatul Tauhid, atau kitab As-Sanusiyah, kitab Ummul Barahin, dan kitab-kitab lainnya, Al-Husun Al-Hamidiyah. Silahkan dilihat, di sana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Biasanya dijelaskan dalam penjelasan sifat mukhalafatul hawadisi, atau dalam penjelasan sifat qiyamuhu binafsihi. Menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Untuk itulah maka harus diwaspadai. Betul-betul harus kita waspadai dan kita jauhi. Kita peringatkan masyarakat
dari bahaya akidah tasbih yang diajarkan dan disebarkan oleh kelompok mujassimah masa sekarang, kelompok musyabbihah masa sekarang, yaitu kelompok Wahabi. Yang mereka terkadang mengatakan Allah bertempat tinggal di langit, dan terkadang mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Waliyadzubillah, akidah yang sangat rusak, yang buruk, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan akidah para ulama salaf, bertentangan dengan akidah umat Islam seluruhnya. Allah ada tanpa tempat. Allah exists without place. Senantiasa kita pegang yang ini merupakan bagian dari ajaran tauhid, tanzihullah an musyabahatil makhluqin, ajaran seluruh para nabi, ajaran seluruh para aulia, ajaran seluruh umat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada siang hari ini. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan, dipersilahkan. Namun jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan mayoritas umat Islam di seluruh dunia dari dahulu hingga sekarang. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.